Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mungkin di antara kita ada yang suka pergi naik gunung, ya. Perlu diingat, ya, Islam itu adalah agama yang luar biasa perfect, ya, luar biasa sempurna. Jadi di dalam Islam diatur di seluruh sendi kehidupan kita. Jadi dalam Islam semuanya itu ada adabnya, ada aturannya yang mesti kita harus patuhi. Karena jelas, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya, kata Nabi, aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi dalam kehidupan kita nggak ada yang terlepas dari etika, aturan, adab yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga ketika seorang yang hobi, ya, naik gunung, ya, senantiasa sering, ya, naik gunung, ternyata memang Islam begitu luar biasanya memperhatikan seluruh kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, ya, kami ingin memaparkan ada beberapa adab, ya, yang mesti dijaga buat teman-teman yang suka naik gunung, ya. Di antaranya, ya, yang pertama, ketika kita naik gunung itu adalah bagian daripada safar, ya, perjalanan gitu. Perjalanan kita untuk senantiasa bisa jadi mengingat tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya jangan lupa, jadi adab yang pertama ini, ketika kita melakukan perjalanan naik gunung itu, niatkan betul-betul perjalanan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena apapun yang kita lakukan, kalau itu kita niatkan karena Allah, insya Allah akan mendapatkan banyak kebaikan, ya, dan juga akan mendapatkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah jelas dalam hadis disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Dan ketika kita niat, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi apa-apa yang kita dapatkan, ya, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Oleh karena itu, ya, kalau kita mau naik gunung, ya, kita niatin, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari persiapan, kan, gitu. Mulai dari perjalanan, gitu. Itu semuanya kita niatkan karena Allah, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan banyak kebaikan, turun rahmat Allah kepada kita semuanya, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, jangan lupa ketika kita melakukan perjalanan, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min, ya. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Karena apa? Ya, bisa jadi nanti dalam perjalanan kita akan menemui, wah, bisa jadi kalau gunung-gunung yang banyak keadaan cuaca yang ekstrim, kan, gitu, turun badai, turun kabut, ya, angin, hujan, dan luar biasa.
Itu memang tantangannya seperti itu. Makanya apa? Jangan pernah berhenti memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya itu tidak ada yang keluar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama perjalanan kita terus banyak-banyak berdoa. Dikasih hujan ya berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Iya, dikasih hujan. Kasih badai atau dikasih kabut atau yang lain sebagainya, petir. Hakikatnya Allah. Makanya apa? Banyak-banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bagi seorang pendaki gunung seharusnya apa? Buang pikiran negatif tentang hal-hal mistis yang terjadi di satu tempat. Buang. Hakikatnya itu semuanya kehendak Allah. Kita tawakal kepada Allah. Ya, makanya diajarkan oleh ulama-ulama kita, ya kita kalau mau pergi, mau kemana-mana, baca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Memang sudah banyak sekali beredar ya. Kita sering mendengar cerita-cerita mistis gitu ya, tentang satu tempat itu ya. Bagi seorang pendaki gunung ya yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, buang jauh-jauh pikiran negatif tentang hal-hal mistis kan gitu. Kita yakin bahwasanya yang gaib itu ada, tetapi hakikatnya kekuatan Allah di atas segala-galanya. Makanya tawakal kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu yang keempat yang menjadi adab kita ketika naik gunung adalah lazimkan adab safar gitu ketika singgah di satu tempat yang baru. Ini kita kan bisa jadi datang ke satu tempat itu adalah tempat yang baru bagi kita, yang bisa jadi di situ di tempat itu sudah ada duluan yang sudah ada yang menempati. Makanya kita lazimkan adab-adab kita ketika menemui tempat yang baru. Dan juga ketika dalam perjalanan tuh jangan lupa, dulu waktu ada satu riwayat menyebutkan ketika sahabat itu sedang berjalan, ketika menemui tempat-tempat yang agak menanjak gitu ya, Rasulullah itu perintahkan untuk bertakbir ya. Bertakbir. Jadi kalau ada trek menanjak, takbir. Kalau nurun gimana? Tasbih. Subhanallah. Itu adabnya. Aduh. Kalau kita kadang-kadang salah ucap juga. Kalau lagi naik gunung mendapati trek yang nanjak, aduh gitu ya. Mengeluh ya jangan. Kan udah konsekuensinya ya. Kita naik gunung pasti akan mendapati trek-trek yang ekstrim dan sebagainya. Jadi kalau dapetin trek yang nanjak, takbir. Ini sunnahnya begitu. Allahu Akbar. Itu jadi apa? Apalagi kalau takbirnya itu diapain? Dilafazkan. Itu akan menambah apa? Kekuatannya, menambah semangat kita. Allahu Akbar. Nah, giliran turun, kadang-kadang kita kalau naik gunung turun, wah bonus gitu ya. Bonus itu tasbih, subhanallah. Itu senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, jangan lupa mengamalkan salah satu akhlak Rasulullah SAW ketika bertemu kepada sesama muslim, afsus salam, senantiasa menebarkan salam ya. Ketemu sesama pendaki ya, kita tahu dia seorang muslim dan gitu, apa yang kita lakukan ya, tebarkan salam. Wah, kayak di majelis ta'lim aja begini ngucapin salam. Wah, setiap muslim ketika bertemu dimanapun dia berada, hakikatnya mengucapkan salam itu menjadi adab yang sangat luar biasa. Bahkan di sisi Allah itu menjadi nilai yang luar biasa ketika kita mendahulukan ucapkan salam. Itu. Ya entah nanti dijawab atau tidak ya, hakikatnya menjawab salam itu kan menjadi wajib. Ya. Dalam keadaan kita naik gunungan, kita kan nggak menemui satu rombongan saja, bisa jadi kita ketemu banyak rombongan. Ketika ketemu, ya, Assalamualaikum. Waduh, santri mana tuh? Ya bukan santri. Hakikatnya setiap muslim harus senantiasa bagaimana berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Bertemu sesama muslim ucapkan salam. Wah, kayaknya nggak umum tuh ya, karena memang tidak diamalkan, jadi nggak umum
Padahal mengucapkan salam itu menjadi akhlak yang luar biasa seorang muslim. Lalu yang keenam, adab seorang pendaki gunung, jangan lupa apa? Tetap jaga sholat 5 waktu. Nah ini, kadang-kadang kita merasa, wah kita ada uzur nih, jadi nggak sholat boleh. Wah, kewajiban sholat itu setiap kita punya kewajiban yang luar biasa. Sampai keadaan seperti apapun, kewajiban sholat kita tidak hilang, tidak gugur. Gitu. Bagaimana kalau tidak dalam keadaan bersuci yang sempurna, ya nggak nemu air, ya tayamum. Gitu. Atau misalkan, wah kita kan sholat hakikatnya salah satu syaratnya adalah menghadap kiblat, ya. Istiqbalul kiblat. Syarat sah sholat istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Tahu dia, aduh saya nggak tahu arah kiblat ini. Ya kan biasanya pendaki gunung bawa apa? Bawa kompas gitu. Mungkin kalau di siang hari kita masih bisa dah melihat, mau misalnya barat kemana misalkan. Ya kalau malam juga bisa kan, pendaki gunung biasanya diajarkan apa? Bagaimana melihat rasi bintang, ya. Kalau malam itu ada rasi bintang Orion namanya, atau rasi bintang Waluku. Itu menandakan arah barat, ya. Bisa kita prediksi bahwasanya kita menemukan arah barat, ya, arah kiblat itu kemana? Bisa. Ya, itu kalau kita nggak tahu arah kiblatnya. Tapi misalnya dengan yang lainnya, nggak berwudu, ya tayamum, kan gitu. Atau dalam keadaan pakaian yang tidak memadai lah istilahnya. Kalau memang keadaan yang seperti itu, ya bisa jadi dia sholat karena apa? Lihurmatil waktu, karena udah masuk waktu. Ya kan, makanya ketika orang dalam perjalanan, man arafa bu'das safar ista'adda, gitu. Satu pepatah Arab mengatakan seperti itu. Jadi barang siapa yang tahu bahwasanya perjalanan itu jauh, maka ista'adda, persiapkan. Ya, jadi yang disiapin jangan hanya logistiknya saja. Yang disiapkan bukan hanya peralatan yang mendukung dia dalam naik gunungnya saja, tapi apa? Ada juga yang dia persiapkan bagaimana harusnya seorang muslim ketika dalam perjalanan jauh, karena dia punya kewajiban apa? Kewajiban tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab yang keenam ini, tetaplah jaga salat kita. Tuh. Lalu yang ketujuh adalah menjaga kebersihan. Nah ini kita luar biasanya banyak sekali ditemukan gitu ya, ketika ada yang naik gunung ternyata di atas banyak sekali sampah, ya. Padahal hadisnya jelas sekali gitu ya, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, ya. An-nazafatu minal iman, menjaga kebersihan. Jadi kalau kita naik gunung bukan hanya sekedar menaklukkan tinggi gunung sampai ribuan meter itu, bukan hanya itunya, tetapi apa? Bagaimana kita jaga adabnya? Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan. Karena apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi ini karena apa? Udah jelas, karena tangan-tangan manusia yang tidak memikirkan bagaimana kelangsungan hidup sesudahnya, buang sampah sembarangan dan gitu. Padahal ciri seorang mukmin, seorang muslim tidak demikian, senantiasa untuk menjaga kebersihan dirinya, kebersihan lingkungannya. Kadang seenaknya kita, ya, sampai-sampai ada komunitas yang sampai ada bikin giat kerja bakti untuk mengut sampah di atas gunung. Wah, ternyata nemu banyak berkarung-karung, itu luar biasa. Apakah itu sampah datang sendiri? Enggak mungkin. Pasti itu sampah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya sebagai seorang pendaki gunung, salah satu adabnya yang ketujuh itu adalah menjaga kebersihan. Lalu yang kedelapan adalah memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita jalan, ketika kita safar, lalu kita nemuin alam yang luar biasa ini, Allah ciptakan, sejatinya bahwasanya manusia itu jadi khalifah di muka bumi ini untuk menjaga ini semuanya.
Ya, kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, saya masih dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat panjang umur, bisa melakukan perjalanan yang jauh, bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Makanya patutlah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan apa? Asyukru huwal wasfu bil jamil ala jihati ta'zimi wat tabjil minal lisan wal janan wal arkan. Kita gambarkan dengan yang bagus-bagus, dengan yang indah-indah, bersyukur itu. Lewat apa? Lisan, hati, dan perbuatan. Lisan kita, hati kita, perbuatan kita. Orang-orang yang bersyukur itu bagaimana? Hakikatnya orang-orang yang bersyukur itu senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang menjadi adab seorang pendaki gunung adalah ya, ketika dia kembali, nih, dia udah menaklukkan misalkan gunung apa yang gede lah, gunung gede Pangrango. Ketika dia akan pulang gitu, ketika dia kembali, ya itu senantiasa ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ketika kembali dari perjalanan itu berdoa apa? Aibuna taibuna abidun, yaitu li rabbina hamidun, gitu. Dia kembali dalam rangka bertobat kepada Allah, dalam rangka menyembah kepada Allah, kepada Tuhanlah hanya memberikan pujian kepadanya. Karena hakikatnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, ada 9 ya adab-adab yang mesti dipelihara bagi seorang pendaki gunung. Ya, bukan hanya pendaki gunung, bisa jadi ya dalam perjalanan-perjalanan yang lain pun adab ini juga bisa dipakai dalam rangka kesempurnaan ajaran Islam yang begitu luar biasa, mengajarkan kepada kita banyak adab-adab yang mesti dipelihara, akhlak yang mesti kita pelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang hobi atau yang suka melakukan perjalanan naik gunung dan lain sebagainya, ya kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan juga tetap istiqomah menjalankan syariat Islam dimanapun kita berada. Jadi jangan sampai ketika kita pergi ternyata kita tidak membawa bekal ilmu dalam rangka bagaimana melakukan amalan-amalan kita di perjalanan. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.